Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan pimpin doanya Ibu Minta Arahim. Sebelumnya Ibu akan melakukan absensi terlebih dahulu. Hari ini siapa yang tidak hadir? Sudah siap belajarnya hari ini? Kalau sudah, siapkan buku paket LKS, buku catatan atau buku latihan IPA-nya. Sudah? Disiapkan dulu ya. Pulpennya juga. Kalau sudah, coba lihat di sekitar kalian, kiri kanan, bawah meja ada sampah. Kalau ada sampah, buang ke tempat sampah dulu ya. Seperti biasa, kita melakukan pemanasan dulu biar tambah semangat dan fokus. Berdiri semuanya. Tepuk 2 jempol. Jempol kanan, jempol kiri, 2 jempol. Mantap. Ya, kita di sini ada gambar apa? Ya, kapur barus dengan pasir. Apa yang terjadi jika pasir dicampur kapur barus? Menyatu, bisa. Terus bercampur. Dapatkah dipisahkan lagi? Ya, dapat. Dengan menggunakan metode apa pemisahannya? Ya, sublimasi. Berarti sudah pada ingat untuk pembelajaran sebelumnya. Kita lanjut pembelajaran hari ini ya. Sini ada gambar apa? Apel. Pernah kan makan apel? Pernah. Terus apa yang terjadi jika apel digigit dan didiamkan di ruangan terbuka? Apa yang terjadi? Warnanya berubah, terus membusuk, apa lagi? Berulah. Oke, untuk memastikan jawaban yang lebih tepatnya, hari ini kita akan mempelajari tentang perubahan fisika dan kimia. Ini Ibu tuliskan ya, judulnya. Tujuan pembelajaran yang pertama yang akan kita capai hari ini, dapat menganalisis perubahan fisika dan kimia dengan benar. Terus yang kedua, dapat melakukan percobaan fisika dan kimia dengan cermat. Terus yang ketiga, dapat menyajikan hasil percobaan perubahan fisika dan kimia dengan benar. Di sini juga ada untuk teknik penilaiannya ada 3, seperti biasa. Yang pertama itu adalah penilaian pengetahuan. Jadi kita menggunakan aplikasi Quizzes dengan soal pilihan ganda. Terus yang kedua, penilaian sikap ya. Pada saat nanti kalian melakukan praktikum atau diskusi, nanti akan Ibu nilai sikapnya cermat atau mengumpul tepat waktu LKPD-nya. Terus yang terakhir, keterampilan. Di sini ada rubrik penilaian kinerja. Jadi rubriknya di sini per individu. Pada saat kalian melakukan percobaan itu Ibu nilai per individu. Terus pada saat presentasi juga Ibu nilai per individu. LKPD-nya juga per individu ya. Manfaat kita mempelajari materi hari ini yaitu dapat mengetahui penerapan perubahan fisika dan kimia dalam kehidupan sehari-hari. Seperti roti yang berjamur, terus fermentasi tape, kertas yang dibakar menjadi abu. Untuk gambaran kegiatan hari ini, kita akan melakukan praktikum perubahan fisika dan kimia. Terus lanjut ke pretest untuk mengukur kemampuan awal kalian. Siapkan HP-nya ya. Ibu cek di sini soal yang masih rendah di soal nomor 3 dan soal nomor 4. Indikatornya adalah menganalisis perubahan fisika dan perubahan kimia. Untuk itu, kita akan mempelajari hari ini tentang perubahan fisika dan perubahan kimia. Silakan kalian simak video di slide, nanti diidentifikasi masalahnya, tulis di buku catatan masing-masing ya.
sebagaimana yang kita pikirkan bersama, air itu sifatnya cair dan mengalir. Padahal sebagaimana yang kita pikirkan bersama, air itu sifatnya cair dan mengalir. Buat rumus masalah dalam bentuk pertanyaan berdasarkan identifikasi masalah tadi pada video dan tujuan pembelajaran hari ini tadi. Sudah ya? Kita coba. Maju ke depan. Kalau-nya beda, tuliskan rumusan masalahnya. Ya. Ya. Coba Rahim tadi katanya beda. Coba maju ke depan. Yang lain adakah lagi yang beda daripada yang keempat? Kita tadi tujuan pembelajarannya apa? Yang pertama tadi dapat menganalisis perubahan fisika dan perubahan kimia dengan benar. Otomatis rumusan masalahnya berdasarkan identifikasi masalah dan tujuan pembelajaran yang akan kita capai tadi. Berarti jawaban yang benar yang mana? Iya, nomor 4. Ini yang akan kita ambil ya. Silahkan nanti tulis di LKPD masing-masing. Rumusan hipotesis ini apa? Jawaban atau dugaan dari pertanyaan rumusan masalah. Jadi nanti kalian cari jawaban sementaranya. Tapi salin aja di LKPD, lanjutkan di LKPD masing-masing ya. Untuk keselamatan, hati-hati ya dalam menumbuk beras, jangan sampai kena tangan. Terus, silakan kalian berkelompok. Catat hasil pengamatannya di dalam tabel. Sedikit kan. Kalau sudah selesai percobaannya, pintar jawab hasil diskusinya. Cari di buku LKS. Terus cari di buku paket atau di internet. Waktunya 10 menit lagi ya untuk mengisi LKPD-nya. Semuanya. Jika terbuka dan baking soda direaksikan, maka akan menghasilkan gelembung yang menyebabkan terbentuknya gas karbon dioksida dan CO2. Apakah yang terjadi saat beras ditumbuk menjadi hingga halus? Perubahan fisika. Karena beras yang ditumbuk menjadi tepung hanya berubah bentuk dan ukurannya, tetapi sifat molekul zatnya pada beras dan tepung sama. 2. Gejala apa saja yang terjadi saat lilin menyala? Lilin yang meleleh akan mengalami perubahan fisika, sedangkan sumbu lilin yang dibakar mengalami perubahan kimia. 3. Gejala apa saja yang terjadi saat soda kue bercampur dengan asam cuka? Mengapa demikian? Soda kue bila dimasukkan ke dalam lautan asam, cuka akan bereaksi dan menimbulkan panas. Balon diisi baking soda dan balon masih kempes. Balon mengembang tanpa ditiup, mengalami perubahan kimia. Ada pertanyaan dari kelompok ini? Dalam kehidupan sehari-hari. Jawab pertanyaan dari kelompok 3. Perubahan kimia dan budaya sehari-hari adalah air terbakar, besi bakaran membusuk menjadi asam, letusan yang meledak, nasi yang basi. Ya. Apakah pertanyaan dari kelompok 3 terjawab? Ya. Lanjut, di sini ada kesimpulan diskusi. Siapa yang bisa menyimpulkan?
Kesimpulannya adalah dapat menganalisis perubahan fisika dan kimia. Perubahan fisika adalah tidak menghasilkan zat baru dan sedangkan perubahan kimia menghasilkan zat baru. Ya, berikan aplaus untuk kalian semua karena telah melakukan pembelajaran hari ini dengan sangat baik. Tadi dari pertanyaan diskusi tadi, ada yang ditanyakan lebih pintar apa di pertanyaannya? Apa yang terjadi saat beras ditumbuk hingga halus? Apa yang terjadi? Kalau beras ditumbuk hingga halus, apa yang terjadi? Tepung, Bu. Ya, menjadi tepung. Termasuk perubahan apa? Iya, fisika. Karena apa alasannya? Karena tidak menghasilkan zat baru, tapi bentuknya berubah dan komposisinya tetap sama. Tidak terjadi perubahan bau, warna. Sudah sampai di sini? Terus pertanyaan yang kedua. Apa saja yang terjadi saat lilin menyala? Apa yang terjadi, pintar? Lilinnya meleleh. Termasuk perubahan apa? Fisika atau kimia? Perubahan fisika. Alasannya kenapa? Karena bisa kembali ke bentuk semula, ya kan? Pada saat lilin dinyalakan, lilin akan meleleh, tapi bisa kembali menjadi ke bentuk semula. Terus yang pertanyaan ketiga, apa yang terjadi saat soda kue dicampur dengan cuka? Apa yang terjadi? Ya, akan membentuk gelembung atau gelombang. Sehingga balonnya mengembang. Termasuk perubahan fisika atau kimia? Kimia. Iya, perubahan kimia. Karena terjadi perubahan warna, bau, sama rasa. Terus apa lagi? Menghasilkan zat baru dan tidak bisa kembali ke bentuk semula. Iya. Apa yang bisa kalian simpulkan dari kegiatan pembelajaran hari ini? Tentang kimia. Kesimpulannya ialah dapat menganalisis perubahan fisika dan perubahan kimia. Perubahan fisika ialah perubahan yang tidak dapat menghasilkan zat baru, sedangkan perubahan kimia ialah perubahan yang dapat menghasilkan zat baru. Contoh perubahan fisika ialah es batu yang mencair, dan contoh perubahan kimia adalah roti yang berjamur. Iya, tepuk tangan kepada Arya. Kesimpulannya tadi hampir sama, yaitu apa tadi? Perubahan fisika tidak menghasilkan, perubahan yang tidak menghasilkan zat baru dan bisa kembali ke bentuk semula. Kalau perubahan kimia adalah perubahan yang menghasilkan zat baru dan tidak bisa kembali ke bentuk semula. Iya, sampai di sini ada yang ditanyakan? Tidak ada, Bu. Hampir quizzes atau post-test untuk mengukur kemampuan pengetahuan pada pembelajaran hari ini. Silakan siapkan HP-nya. Sudah semuanya? Kita cek dulu siapa. Nomor 1 M. Faisal 80. Soal yang masih banyak salah di soal nomor 2, 4 sama soal nomor 5. Ya, yang masih remedial, Ibu kirim linknya ya di grup WA. Untuk yang sudah remedial nanti Ibu beri soal pengayaan dalam kehidupan sehari-hari. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Jika tidak ada, kita lanjut ke refleksi ya. Oke, ini cuma untuk melihat di mana kalian yang masih belum dikuasai, itu aja sih. Untuk refleksinya. Apa yang masih membingungkan dalam pembelajaran hari ini? Tidak ada. Kalau tidak ada, sudah. Materi selanjutnya tentang suhu dan pemuaian, ya. Nanti dibaca untuk minggu depan. Sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Silakan pimpin Azria seperti biasa. Ibu minta tolong. Ibu akhiri sampai di sini. Salah hilaf mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.